Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Bahri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tema dalam WordPress. Nah, di sini tema yang saya buat tampilannya seperti ini. Nah, untuk source code yang dipakai di sini ada beberapa. Untuk CSS, font, image.js, dan less saya download di internet. Itu udah saya cantumkan link di deskripsi dan juga di laporan. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, untuk menampilkan ini itu menggunakan index. Untuk di halaman beranda itu menggunakan index. Nah, untuk index sendiri source code-nya seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menampilkan header. Nah, header yang di atas. Nah, untuk pembuatan header itu kita harus membuat header.php untuk kemudian dipanggil di index. Nah, untuk header.php itu dibuat dengan cara, yang pertama kita menampilkan head. Nah, untuk head itu sendiri itu adalah tampilan untuk penamaan yang ada di atas. Nah, kemudian kita membuat di bodinya. Nah, yang ini kelas navbar blog. Nah, ini untuk menampilkan nama website kita. Nah, nama website saya itu Faisal website. Nah, jadi untuk menampilkan ini. Kemudian di sini juga ada nav menu. Nah, di nav menu itu sendiri di sini kan ada menu home profile. Nah, di situ kita bisa menambahkan di pengaturan dashboard untuk menambah menu kita. Nah, karena di sini menu saya hanya ada dua halaman, yaitu home dan profile. Nah, di sini maka akan muncul dua. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke index lagi. Nah, di sini juga ada nama Faisal website, hanya sebuah website iseng. Nah, di sini untuk menampilkan itu kita menggunakan namanya header class. Nah, di sini akan mengambil gambar yang ada di template-nya, image yang ini home. Nah, kemudian ini menampilkan blog info name, kemudian menampilkan info dari deskripsi dari websitenya. Nah, di sini kemudian akan mengecek apakah ada halaman di dalam tampilan home. Ternyata sudah ada post, maka akan muncul postingan yang ada. Dimulai dari nama postingannya, terus isinya hanya sebagian, kemudian ditulis post by nama adminnya pada jam berapa. Nah, kemudian di yang paling bawah itu ada get footer. Nah, untuk get footer sendiri itu kita menggunakan codingan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan class call yang ini. Nah, kemudian kita tuliskan apa yang akan kita tampilkan di footernya. Nah, kita tampilkan copyright copy 2020 time by Faisal Bahri. Nah, kemudian kita masuk ke laman post. Misal kita klik 3D model. Nah, di sini akan berubah sesuai dengan fitur image dari postingannya. Nah, di sini ada tampilan. Nah, di sini kalau mau menampilkan postingan itu menggunakan single.php. Nah, jadi di single.php itu sendiri bila ada post image atau fitur image yang ditampilkan dalam WordPress-nya, dalam postingannya, maka dia akan berubah menjadi tampilan WordPress yang dikirim, bukan yang asal gitu. Nah, di sini kemudian ditampilkan nama postingannya, terus dipost oleh siapa pada jam berapa. Nah, kemudian di sini ada isinya. Kemudian di sini ada komen. Nah, raw comment sendiri itu menggunakan comment template. Nah, comment template itu sendiri sudah ada di Bootstrap yang saya ambil dari internet. Nah, kemudian saya masuk ke yang
pack.php. Nah, tadi kan kita bahas post, sekarang tinggal kita bahas yang pack. Nah, profil.php. Nah, ini pack yang kita pakai. Nah, bedanya kalau pack itu statis seperti ini. Kemudian di sini ada 404.php. Nah, untuk 404.php itu disendiri untuk ketika ada halaman yang ditemukan yang dicari itu tidak ada. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus untuk selanjutnya, nah untuk CSS yang saya pakai ini ada seperti ini. Ini CSS dasar yang saya pakai. Nah, untuk CSS tambahan saya menggunakan CSS dari Bootstrap dan cleanblock.css. Nah, itu sebagai tambahan. Nah, untuk JS itu untuk menampilkan home profile seperti ini. Bila kita ada di home, maka akan menampilkan home. Bila kita tidak ada di pack-nya, maka dia akan tidak memilih. Itu penggunaan dari JS tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.